Shalom jemaat Tuhan, berjumpa kembali kita di dalam doa malam GPI Elusai. Saya mengucapkan selamat malam bagi kita semua. Saya percaya malam hari ini kita datang dengan satu kerinduan bahwa kita mau menyenangkan hati Tuhan. Sebelum lebih jauh kita akan menyembah Tuhan Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya malam hari ini Engkau hadir bagi setiap kami. Dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, kami percaya roh yang akan Tuhan bekerja bagi setiap kami. Roh Kudus-Mu yang akan melawat bagi setiap kami. Dan pada malam hari ini kami akan merasakan hadirat-Mu bekerja, menjamah dan memulihkan setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami buka doa malam kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, oh mulianya hadirat-Mu Tuhan. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu
hari ini bukan karena sebuah kebiasaan Engkau datang, tapi biarlah di setiap doa malam Engkau datang dengan satu kerinduan yang besar, bahwa Engkau rindu berjumpa dengan Tuhan. Percayalah jemaat Tuhan, apapun yang Kau bawa di hadiratnya, ketika Engkau sampaikan itu dengan kesungguhan hatimu, maka Dia yang bekerja, maka Dia yang melakukannya. Dia yang akan menolong setiap engkau. Apa yang menjadi permasalahanmu malam hari ini, apa yang menjadi problemmu malam hari ini, percayalah di hadirat Tuhan ada penyelesaian. Selama engkau berpegang kepada Tuhan, selama engkau mencari hadirat Tuhan, maka tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Dia yang akan menjawab engkau. Percaya, percaya, dan terus percaya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, nukan hidupku dengan urapan yang baru, kekuatanmu ku perlu, pimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus, jamahlah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan, dengan buku percaya ku dipulihkan. Roh Kudus, Roh Kudus, nukan hidupku dengan urapan yang baru, kekuatanmu ku perlu, pimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus, jamahlah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan, dengan buku percaya ku dipulihkan. Dengan buku percaya ku dipulihkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah melawat setiap kami. Tiba waktunya kami akan dengar kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi hamba kebenaran firman Tuhan, agar berita surgawi yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi akan Tuhan memakan tempat di dalam hati kami masing-masing, dan siap kami lakukan di dalam setiap kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Roh Kudus, kami sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya,
Amin. Waktu dan layar saya persilakan kepada hamba kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, betapa kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah melewati 2 tahun COVID telah berlalu. Dan kalau kita lolos, itu sebuah anugerah yang besar. Artinya bahwa di tahun-tahun ke depan ini banyak hal yang akan Tuhan masih mau kerjakan di dalam kehidupan kita semua. Oleh karena itu, selagi kita sehat, kuat, mari kita terus ada di dalam hadirat Tuhan, dalam doa penyembahan kita, di dalam pelayanan kita, dan juga jangan abaikan tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu usaha-usaha saudara, mata pencaharianmu, demikian pekerjaan-pekerjaan saudara di kantor masing-masing, di dalam usaha masing-masing. Semua diperhatikan dengan baik, karena saya percaya bahwa Tuhan akan pulihkan semua dengan indah. Sehingga anak-anak Tuhan akan bergirang karena Tuhan. Saudara-saudara akan bersuka cita, dijamin oleh Tuhan. Ini hal yang sangat menggembirakan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengar firman Allah, mari 20 menit ke depan kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita awali dengan doa. Maha besar Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, pada saat malam hari ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Kami rindukan firman-Mu, agar supaya kami tetap bisa berjalan di dalam rancangan dan kehendak Allah, dalam topangan kuasa firman yang akan terus bekerja di dalam hati kami semua, hingga Roh Kudus menjadi penolong kami, hingga kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran-Mu Bapa. Ampuni kami dari segala salah kami, ampuni segala kelemahan kami, dosa kami Tuhan. Pulihkan kami untuk kami boleh melihat hal-hal yang luar biasa yang Engkau kerjakan di tahun-tahun ke depan ini Tuhan, dalam kehidupan setiap pribadi kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu dengan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, dengan penuh sukacita saya mengajak kita sekalian mengambil firman Tuhan atau Alkitab, atau mungkin tab atau HP saudara yang biasanya pakai HP. Mari kita membaca Matius pada pasal yang ke-6 ayat 33. Matius pada pasal yang ke-6. Malam ini kita merenungkan firman Allah pada ayatnya yang ke-33. Saya baca demikian firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Itu tambahan. Apa yang menjadi tambahan? Ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Saudara, ini tambahan. Tetapi bagi kita justru ini menjadi tujuan pokok.
Ini keliru. Ini bukan yang utama. Ini tambahan. Kalau saudara mau makan mie di rumah makan Hong Kong, saudara beli mie-nya. Ketika saudara makan mie, maka acarnya itu nggak usah dibeli. Itu tambahan. Acarnya itu tidak dibeli, itu tambahan. Tetapi jangan saudara masuk rumah makan Hong Kong dan memesan acarnya. Mie-nya jadi tambahan, nggak bisa. Yang punya rumah makan berkata, Pak, Bu, keliru pesannya. Pesannya pesan mie. Kalau udah dapat mie, maka acarnya itu ditambah. Nggak usah dibeli. Nah Bapak Ibu, makan minum pakai itu tambahan. Wah, luar biasa ya. Berarti kalau makan minum pakai itu hanya tambahan, berarti ada sesuatu yang begitu sangat penting. Sesuatu yang begitu sangat utama. Sesuatu yang begitu sangat mulia. Yaitu apa? Kerajaan Allah. Wow, luar biasa. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan kerajaan Allah, maka semua ini akan menjadi tambahan. Gak usah beli, gak usah cari. Dia ditambah. Yang perlu dicari itu yang perlu diusahakan, yang perlu kita utamakan, yaitu adalah kerajaan Allah. Karena itu firman Allah berkata, cari dahulu kerajaan Allah. Lalu saudara bertanya, apa kerajaan Allah itu? Supaya kita bisa cari. Mari kita buka Roma 14. Kitab Roma pada pasal 14. Kita baca ayatnya yang ke-17. Roma pada pasal 14 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum. Nah, tadi dikatakan makan, minum, pakai itu tambahan. Sebab itu dikatakan benar. Karena makan, minum, pakai itu bukan kerajaan Allah. Tapi yang utama kita suruh cari kerajaan Allah. Nah, dikatakan di sini, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Jadi jangan terbalik, kita cari makan minum ngotot dari Senin sampai Sabtu. Bahkan terkadang Minggu juga. Kita pakai untuk makan, cari minum, cari pakai. Saudaraku yang Tuhan kasih. Makan minum itu bukan kerajaan Allah. Itulah sebabnya itu bukan hal yang utama. Tetapi secara lahiriah orang akan berkata, kalau nggak makan apa nggak mati loh. Kalau nggak minum apa nggak mati. Logikanya itu benar. Tetapi kalau hanya makan minum, tidak ada kerajaan Allah, tambah parah. Saudaraku, lebih baik mati kelaparan mencari kerajaan Allah daripada berkelimpahan dengan makanan, minum, pakai, tetapi hilang dari kerajaan Allah. Dan tidak ada orang mati kelaparan karena mencari kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Karena orang yang mencari kerajaan Allah pasti akan dijaga oleh Tuhan. Pasti akan disertai oleh Allah. Dan kalau Allah yang beserta kita, kata Paulus, siapa lawan kita? Nah, jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kerajaan Allah itu hal yang sangat utama.
dalam kehidupan kita sekalian. Kita jangan dibingungkan seperti Adam dan Hawa, yang tadinya mereka hidup di dalam kerajaan, akhirnya terbuang keluar dari Taman Firdaus karena mereka mencoba untuk memuaskan tubuhnya dengan makan, minum, pakai. Hanya dengan makanan sangat sederhana, hanya dengan makan buah, dia harus jatuh dan dia harus keluar dari kehidupan yang begitu nyaman, kehidupan yang dijamin oleh Allah, kehidupan yang menyatu dengan Tuhan. Hanya karena makanan. Padahal itu bukan esensi. Yang esensi dalam hidup manusia itu adalah kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran. Nah, ini kerajaan Allah. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran. Bapak Ibu, marilah kita mohon pertolongan Roh Kudus sebagai penolong yang sejati, satu-satunya diutus oleh Bapa untuk menolong anak-anaknya, yaitu saudara dan saya, agar supaya kita bisa hidup dalam kebenaran dan damai sejahtera, agar supaya kita saudara bersaudara hidup damai. Bapak Ibu saudara sekalian yang Tuhan kasihi, firman Allah berkata di dalam kitab Mazmur, betapa indahnya bila saudara-saudara itu duduk dengan rukun. Dalam Mazmur pasal 133, saya bacakan demikian firman Allah, nyanyian Syiar Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudaraku, firman Allah jelas berkata, apabila saudara-saudara itu duduk bersama dengan rukun, damai, harmonis, maka disitulah Tuhan perintahkan berkat. Oleh karena itu dikatakan sebab kerajaan Allah bukan soal makan minum, tetapi soal kebenaran. Seorang anak Allah harus hidup dalam kebenaran, karena Allah itu sumber kebenaran. Kita tidak boleh hidup di dalam berkelimpangan dengan dosa. Kita tidak boleh hidup di dalam kelimpangan dengan kejahatan. Seorang anak Allah, dia harus terbukti hidup di dalam kebenaran. Lalu dia harus berdamai dengan semua orang. Hidupnya damai sejahtera. Mazmur 133 mengingatkan kita, apabila saudara bersaudara duduk dengan rukun, maka kesanalah ke tempat yang rukun, ke tempat yang damai, ke tempat yang sejahtera, ke tempat yang dimana saudara-saudara itu harmonis satu dengan yang lain. Maka ke tempat itulah berkat Allah akan dicurahkan oleh Tuhan. Ini firman. Lalu di situ ada sukacita. Kalau saudara bersaudara duduk dengan rukun,
pasti meledak-meledak itu sukacita. Orang tertawa terbahak-bahak. Coba kalau ada masalah, tidak mungkin bisa terbahak-bahak tertawa. Tidak mungkin akan ada sukacita. Allah itu adalah Bapa yang baik. Dia ingin melihat anak-anaknya semua akur satu dengan yang lain. Allah ingin melihat rumah tangga anak-anaknya, suami istri akur, orang tua anak akur. Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang kita merasa dikagetkan adanya siaran-siaran TV di mana orang tua dan anak bertemu di pengadilan oleh karena sebuah masalah. Itu menyedihkan. Saya berharap di dalam keluarga umat Tuhan, suami istri, orang tua, anak semua akur. Tidak ada lagi suami istri datang ke pengadilan negeri agama untuk menggugat perceraian. Tidak ada lagi suami istri datang ke pengadilan untuk menggugat perceraian. Suami menggugat istri, istri menggugat suami, saling gugat-menggugat. Tidak ada seperti itu. Semua keluarga anak-anak Allah adalah hidupnya damai sejahtera, harmonis, damai penuh sukacita. Maka keluarga-keluarga ini akan diberkati oleh Allah. Rumah tangga demikian akan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu akurlah suami istri, akurlah orang tua dan anak. Saya berdoa dan berharap kepada Tuhan agar jemaat dalam gereja penyebaran Injil ini benar-benar berjalan di dalam kebenaran Allah, hidup di dalam kebenaran Allah. Jangan sampai menyimpang dari kebenaran, karena kebenaran itu adalah warna kerajaan Allah. Kebenaran itu adalah landasan kerajaan Allah. Kebenaran itu sendiri adalah kerajaan Allah. Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, itulah kerajaan Allah. Umat Allah harus penuh dengan sukacita, bukan terus bermasalah. Selalu kelihatannya tidak ada damai. Hidupnya penuh dengan tanda tanya, tidak punya kepastian. Bapak Ibu, cari dahulu kerajaan Allah. Itu esensi dalam kehidupan kita sebagai manusia umat kerajaan. Carilah kerajaan itu. Jangan hanya sibuk dengan cari makan, minum, pakai. Itu hanya tambahan, kata Tuhan. Tetapi kerajaan itulah yang esensi, yang harus kita cari. Itulah yang utama. Sukacita di dalam Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, di dalam Yesaya 32 ayat 17, kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-32, firman Allah berkata demikian. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Luar biasa. Jadi kebenaran itu harus mewarnai kehidupan kita sebagai
umat kesayangan Allah. Anda dan saya adalah anak-anak kesayangan atau umat kesayangan Allah sendiri. Untuk Anda dan saya, Dia membuktikan kasih-Nya sampai titik darah terakhir. Dia berikan kepada saudara dan saya. Dia berikan kepada kita. Tidak ada yang Dia anggap terlalu mahal, yang melebihi harga dari Anda dan saya. Harga Anda dan saya terlalu mahal. Yesus berkata, seluruh dunia ini dipakai untuk membeli satu jiwa, tidak akan sanggup membelinya. Jiwa yang sudah menjadi milik Allah tidak akan terbeli oleh hal materi, dunia, jabatan, apapun. Tidak akan sanggup membeli satu jiwa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tetaplah cari kerajaan Allah dalam hidup saudara. Jangan mengutamakan hal yang tidak utama. Jangan mengejar hal yang tidak esensi. Kita akan alami sebuah kesulitan. Kita akan alami berbagai penderitaan. Karena kita mencari hal-hal yang tidak seharusnya kita cari. Kita sebenarnya tidak perlu capek untuk mencarinya. Karena itu adalah tambahan. Justru apa yang harus kita cari, kita abaikan. Terbalik. Yang utama kita abaikan, mencari yang bukan yang utama. Yang utama itulah kerajaan Allah. Itulah sebabnya para pendoa, janganlah hanya menjadi nama pendoa, tetapi tidak hidup sebagai pendoa. Pendoa itu hidupnya di hadirat Allah. Pendoa itu berhadapan seperti mezbah dupa berhadapan dengan peti asyada. Itulah kehidupan pendoa. Pendoa bukan membicarakan kelemahan orang lain. Pendoa bukan mendiskusikan dosa orang lain. Pendoa bukan menggosipkan orang lain. Pendoa itu hidup di hadirat Allah. Pendoa itu terus ada di hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila pendoa itu benar-benar dia hidup di hadirat Allah, saudaraku, maka engkau akan lihat mujizat-mujizat Allah akan terjadi. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, pendoa itu harusnya mendatangkan kuasa. Pendoa-pendoa ini harus mendatangkan mujizat. Karena dia ada di hadirat Allah. Tetapi kalau Anda berdoa tapi hatimu tidak beres. Kalau Anda berdoa tetapi engkau tetap hidup dalam kelemahanmu. Engkau tidak menolak kejahatan dalam hidupmu. Makanya namanya pendoa tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang pendoa, itu adalah hidup dari para nabi-nabi. Nabi-nabi Tuhan hidupnya dalam doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, Musa berdoa 40 hari 40 malam. Ketika dia turun dari bukit doa, itu mukanya bercahaya. Karena kemuliaan Allah itu melekat di wajah Musa. Kenapa? Karena siang malam dia ada di hadirat Allah. Dia terus menyembah Allah. Saudara, itu sebabnya kemuliaan Allah melekat di wajahnya. Ketika dia turun dari Gunung Sinai, dia tidak tahu kalau kemuliaan Allah itu telah melekat ke wajahnya. Inilah pendoa.
Saudara-saudara sekalian, pendoa harus bisa mengabaikan segala perkara duniawi yang mencoba mengganggu konsentrasi iman, yang mencoba mencemari hati. Itulah sebabnya pendoa, dia harus bisa membentengi hidupnya dengan urapan dan kuasa Allah, sehingga hidupnya stabil di hadapan hadirat Allah. Baiklah para pendoa, siapkan dirimu di akhir zaman ini. Pekerjaan Allah sangat membutuhkan pendoa-pendoa yang sungguh-sungguh hidupnya dalam doa. Konsentrasinya penuh. Di dalam ayatnya yang ke-15 saya bacakan. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Saking lebatnya buah-buahan itu, sudah seperti hutan. Ini saudara bisa bayangkan, bagaimana pendoa ketika dia diurapi oleh Allah, dia bisa mengubah padang gurun itu menjadi kebun buah-buahan. Menjadi berkat. Sesuatu yang tidak dianggap, sesuatu yang tidak berharga, sesuatu yang tidak bernilai. Kalau itu dibawa oleh pendoa di hadapan hadirat Allah, lalu turun Roh Kudus mengurapinya, maka semuanya akan berubah, akan tumbuh tunas yang baru, yaitu buah-buahan. Saudara, itu akan memenuhi seluruh kehidupan umat manusia. Dan saudara akan alami keberkatan yang luar biasa, kelimpahan yang terjadi. Karena pendoa, dia hidup di hadirat Allah. Dan dia diurapi penuh oleh Allah, sehingga dia bisa mengubah itu gersang menjadi subur. Dia bisa membawa penderitaan itu, Allah bisa rubah menjadi sukacita. Oleh karena para pendoa ini di hadirat Allah, membawa doa-doanya agar supaya umat yang menderita Allah rubah menjadi umat yang bersukacita. Umat yang dalam kekurangan dirubah oleh Tuhan, diberkati oleh Allah menjadi umat yang hidup dalam kelimpahan. Haleluya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Para pendoa harus hidup dalam kebenaran, agar di sekitar kita akan tumbuh damai sejahtera. Dan firman Allah berkata, akibat kebenaran ialah ketenangan. Siapa yang tidak mau hidup tenang? Semua orang mendambakan hidup dalam ketenangan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Dan para pendoa bisa mendatangkan hal itu. Itu sebabnya saya katakan pekerjaan Allah membutuhkan para pendoa-pendoa. Tapi bukan pendoa yang cuma habis berdoa 2 jam. Lalu dia pergi, hatinya dicemari oleh berbagai kelemahannya. Dia mudah tersinggung, dia mudah marah. Saudaraku, mari kita mengintrospeksi diri kita. Dan sadarlah, kalau benar-benar kita hidup mencari kerajaan Allah, maka hidup ini akan alami perubahan yang dahsyat. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita bisa melakukan firman, apa yang tidak bisa dilakukan oleh firman itu? Petrus berkata kepada orang lumpuh di depan pintu gerbang bait Allah, emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, bangkit dan berjalanlah.
Dahsyat saudara. Petrus orang yang tidak terpelajar. Petrus orang yang biasa. Seorang nelayan yang biasa saja. Tetapi ketika dia berkata kepada orang lumpuh itu, bangkit dan berjalanlah. Lalu orang itu bangkit, melompat dan berjalan. Maka nama Petrus menjadi terkenal. Nama Petrus menjadi hebat. Nama Petrus mulai diperhitungkan oleh banyak orang. Yang tadinya siapa yang memperdulikannya. Tetapi ketika urapan itu turun, saudara-saudara, maka padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan menjadi seperti hutan, dianggap hutan. Berlimpah. Kalau saya dulu di kampung, antara satu kampung dengan kampung yang lain itu hutan. Tetapi ketika kurang lebih 20 tahun saya di Jawa, saya pulang. Itu antara kampung satu dengan kampung yang lain. Memang masih hutan, tapi hutan cengkeh. Cengkeh semua. Itu persis hutan. Lebat. Sampai-sampai toko-toko di sana, orang-orang kaya di Sulawesi Utara yang menampung cengkeh nggak mampu menampung cengkeh dari laut. Terlalu banyak. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, kalau Anda hidup di hadirat Allah, lalu diurapi oleh Tuhan, maka akan terjadi perubahan yang dahsyat. Itu sebabnya sekali lagi saya ingatkan, jangan cari makan, minum, pakai yang diutamakan. Tapi mari dalam hidup ini, utamakanlah kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Kita sampai di sini, kita tunduk kepala untuk berdoa. Maha besar Bapa Surgawi, kami bersyukur atas semua kebaikan Tuhan yang telah menuntun kami hari lepas hari hingga kami sudah melewati 2 tahun pandemi di tengah-tengah bangsa dan negeri kami. Kami sadar kalau kami ada sampai dalam keadaan sehat, itu karena kasih dan anugerah-Mu. Bapa, biarlah setiap kami menikmati berkat-berkat perjanjian. Roh Kudus tuntun kami untuk terus mencari kerajaan Allah dan tinggal di dalam kerajaan, hingga kami menikmati berkat-berkat perjanjian Bapa. Karena makan, minum, pakai itu hanyalah tambahan dalam hidup kami. Tetapi kerajaan Allah itulah esensi. Itu yang terutama yang harus kami cari dalam kehidupan ini. Ampuni kami kalau kami menyimpang dari tujuan sebenarnya. Bimbing kami untuk melakukan hal yang terbaik, sehingga kami semua berada di dalam kerajaan Allah. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Hamba berdoa untuk semua umat-Mu yang mengikuti doa malam ini Tuhan. Tolong setiap pribadi, tolong setiap mereka. Jamah mereka semua yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang kekurangan diberkati, yang sakit Engkau sembuhkan. Hingga saat ini mujizat Allah boleh terjadi atas setiap pribadi. Hamba berdoa, biarlah Tuhan padang gurun menjadi taman buah-buahan, dan taman buah-buahan menjadi hutan rimba.
Karena firman Allah mengubah perkara-perkara yang besar, menjadikan perkara yang sederhana menjadi perkara yang dahsyat, menjadikan perkara yang sederhana menjadi perkara yang luar biasa, menjadikan berkat yang sederhana menjadi berkelimpahan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Firman Allah saya sampaikan di sini. Amin.